Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali kita bersama di dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adapun renungan kita pada pagi menjelang siang hari ini diambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-40 dan ayatnya yang ke-41. Demikian ini firman Tuhan. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Perikop daripada pembacaan firman Tuhan ini adalah maut dalam kuali. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya dari ayat 38, namun saat ini kita ambil di dalam ayatnya yang ke-40 dan 41. Di dalam firman Tuhan ini disampaikan bahwa Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Banyak mujizat dan kuasa yang dia kerjakan waktu itu. Pada waktu itu terjadilah kelaparan yang sangat besar di tanah Israel. Sehingga begitu banyak orang yang pergi ke negeri lain supaya mereka boleh mendapatkan hidup dan mendapatkan makanan. Namun Elisa tetap ada tinggal di negeri di mana dia berada, yaitu di Gilgal. Dalam keadaan yang kesulitan karena kelaparan terjadi, datanglah serombongan hamba-hamba Tuhan, atau dikatakan bahwa nabi-nabi. Serombongan berarti begitu banyak jumlahnya untuk datang berkunjung, ataupun mereka pun ada perjalanan jauh dan singgah di tempat di mana Elisa tinggal. Tentu saja kita kalau ada tamu tentu harus ada yang kita siapkan. Saat itu Elisa berbicara dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa pergilah untuk mencari sesuatu. Salah satu dari pelayan yang ada di situ, dia pergi ke ladang mencari daun-daun ataupun sayur-sayuran yang bisa dimakan, bahkan tumbuh-tumbuhan di hutan untuk bahan makanan. Setelah dia menemukan semuanya itu, dia pun pulang dan dia pun memasaknya. Elisa mengatakan bahwa masaklah makanan itu di kuali yang besar karena begitu banyak rombongan daripada nabi-nabi. Setelah masak, semuanya pun dibagi, dicedok artinya dibagi-bagi, disuruh makanlah semua rombongan yang ada. Tiba-tiba sementara mereka sedang makan, salah satu ataupun mereka berteriak bahwa maut ada dalam kuali. Firman Tuhan di sini dikatakan, kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segeralah sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Mereka berteriak menyampaikan kepada Elisa bahwa di dalam kuali itu ada maut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini berbicara tentang bagaimana mereka makan makanan yang boleh dikatakan hanya sayur-sayur dan labuh. Tentu mereka merasa bahwa ini tidak baik untuk dimakan. Mereka berpikir siapa tahu ada racun di dalam makanan yang sedang mereka makan. Mungkin mereka juga merasakan ada rasa pahit di dalam masakan yang mereka makan. Dan mereka pun berpikir, apakah seterusnya mereka akan makan makanan yang seperti itu? Bayangkan saja makanan itu cuma sayur-sayur yang diiris-iris, ditaruh di dalam kuali dan juga labu hutan.
Sungguh makanan itu adalah makanan yang sangat tidak nyaman. Tentunya ada yang suka, ada yang tidak. Namun apa boleh buat, karena waktu kelaparan begitu besar terjadi sehingga apapun mereka makan. Namun di sini mereka katakan bahwa di dalam kuali itu ada maut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka berpikir bahwa kalau tiap hari mereka makan seperti itu, pasti mereka akan mengalami sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Mungkin mereka berpikir bahkan mereka akan mati kalau tiap hari memakan seperti itu. Dan inilah yang jadi persoalan yang dihadapi oleh Nabi Elisa. Dia pun dapat merasakan bahwa betapa apa yang dia perbuat, apa yang dia berikan kepada tamunya, rombongan itu adalah abdi Allah, mereka adalah hamba-hamba Tuhan juga. Makanan yang hanya seperti itu. Elisa pun merasa bahwa betapa hal ini harus terjadi dan dialami oleh para tamunya. Rombongan yang sedang makan, mereka berteriak dan mereka menghentikan untuk mereka tidak makan. Takut mereka kalau itu membawa maut dalam kehidupan mereka. Namun Elisa adalah seorang hamba Tuhan, dia dengan tenang. Dia hanya memerintahkan kepada orang-orang yang ada di situ, ambilkan tepung. Selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dan dia lemparkan ke kuali. Dan di sana terjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga mereka dapat memakannya kembali. Dengan makanan yang sudah dicampur oleh tepung. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tepung di sini berbicara tentang makanan yang bisa diolah jadi roti. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa dunia ibaratkan seperti kuali tadi. Keadaan dunia saat sekarang ini seperti kuali yang mana di sana ada sayur, ada labu, ada makanan. Namun dikatakan bahwa di dalam kuali itu ada maut. Dunia ini seperti kuali dan kita boleh melihat apa yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Bumi ini sedang dilanda oleh maut. Setiap harinya di berbagai belahan dunia ini. Di sana terjadi kematian yang membawa maut bagi setiap orang yang ada di atas muka bumi ini. Maut sedang berjalan, maut sedang ada di atas muka bumi ini. Dengan pandemi COVID ini, kita boleh melihat keadaan dunia ini sedang mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan. Begitu banyak kematian di berbagai negara. Di negara kita pun setiap harinya ada yang meninggal. Namun apa yang boleh dikata, kita manusia hanya bisa berseru. Kita manusia hanya bisa meminta pertolongan Tuhan. Kalau boleh Tuhan, lalukan. Sekarang kita melihat keadaan dunia yang sedang terjadi. Tuhan mau menuntut dan mau melihat tindakan hamba-hamba Tuhan. Karena ini dikatakan Elisa adalah hamba Tuhan. Sekarang Tuhan melihat bagaimana tindakan kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Untuk bagaimana kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan belum berhenti. Sampai detik ini mujizat Tuhan masih berlaku. Tuhan mau melihat tindakan hamba-hamba Tuhan. Meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dengan kesembuhan yang terjadi di pandemi COVID ini. Saya percaya atas kuasa daripada doa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kuasa pada kita semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Kuasa itu lebih besar daripada pandemi yang sedang terjadi.
Kita yakin dan percaya apabila kita terus tidak jemu-jemu dan kita terus berseru kepada Tuhan, kita yakin dan percaya waktu Tuhan akan tiba. Dan Tuhan punya waktu tertentu untuk melakukan pemulihan bagi dunia sekarang ini. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 3 di sana berkata bahwa berserulah dan Tuhan akan menjawab. Memberitahukan hal-hal yang tidak pernah kita mengerti, yang kita tidak pernah pahami, itu yang akan Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan baiklah kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami agungkan, muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Firman-Mu yang sampai detik ini, saat ini masih bisa kami baca, dengar, dan kami masih diberikan kekuatan untuk terus dapat merenungkan firman-Mu siang dan malam. Anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kiranya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, biarlah kami terus ada di dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami senantiasa dilindungi dari keadaan dunia yang mendatangkan maut itu. Dan kami akan terhindar dari maut itu. Dari segala bala sampar penyakit terjadi, kelaparan, bahkan setiap apapun. Hal-hal yang dapat mencelakakan kehidupan kami semua. Disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Karena perlindungan kami adalah Tuhan di atas segalanya. Yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat. Kiranya lawatan Tuhan, jemaat Tuhan. Umat-Mu semua diberkati dengan kekuatan, kesehatan. Segala bentuk sakit penyakit disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mereka yang dalam keadaan sakit, lemah, mari Tuhan tolong lawatan Tuhan jemaat-Mu. Kuasa-Mu, mujizat-Mu kan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga bagi umat-umat-Mu yang saat ini mengalami persoalan masalah hidup, beban yang berat. Mari Tuhan tolong, kiranya Tuhan juga akan memberikan kelepasan, kebebasan, kemenangan. Dan juga Tuhan bagi orang-orang yang saat ini mengalami keadaan yang bermasalah dalam pekerjaan. Sehingga pendapatan untuk keluarga berkurang. Demikian juga mereka yang di PHK, yang dirumahkan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang mereka usahakan, kerjakan. Buat semuanya itu berhasil. Dan tidak akan mengalami hal apapun soal makan minum. Karena Tuhan selalu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, memberkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya di dalam mereka melakukan tugas sebagai pemerintah. Mereka pun terus memperhatikan semua masyarakat, bahkan rakyat yang ada. Sehingga kelaparan tidak akan terjadi untuk bangsa ini. Perekonomian bangsa terus terpelihara. Dan kami akan terus melihat kebaikan Tuhan. Berkati pemerintah kami. Berkati juga pemerintah kami yang ada di daerah kami, Kalimantan Tengah. Gubernur, wakil, wali kota. Mereka semua yang ada di daerah, bupati. Bahkan mereka yang bertugas Tuhan untuk mengamankan bangsa ini dari kepolisian. TNI bekerja sama. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Para dokter, para perawat, para relawan. Mari Tuhan memberkati mereka tetap kuat, sehat. Jauhkan daripada pandemi COVID ini. Dan mereka yang diisolasi dalam keadaan yang Tuhan yang sudah kritis.
lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, mujizat-Mu kan terjadi. Kami berdoa biarlah semakin banyak yang sembuh. Walaupun Tuhan yang positif pun bertambah. Namun kami terus berdoa supaya yang sembuh pun semakin banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan obat-obat seadanya, bahkan obat-obat dengan perjuangan para dokter untuk bisa dikonsumsi, untuk bisa menolong mereka yang diisolasi positif corona. Kiranya mereka mendapatkan kesembuhan dan juga mereka mendapatkan kesembuhan dari obat-obat tradisional. Dan juga Tuhan, dengan upaya mereka tetap punya sukacita, damai sejahtera, untuk memberikan kekuatan semangat sehingga mereka dapat dipulihkan dan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keadaan bangsa kami pulih, daerah kami Kalimantan Tengah pun dipulihkan dari keadaan yang sedang terjadi. Dan terlebih lagi pribadi kami umat-umat Tuhan, para pendoa-pendoa tetap semangat untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara dan seluruh dunia yang kena dampak daripada keadaan pandemi yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami tetap menunggu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan bagi dunia ini, bagi bangsa kami. Dan waktu-Mu Tuhan yang kami tunggu, karena waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kami umat manusia yang ada di kolong langit ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah kerinduan kami. Doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Umat Tuhan, kita angkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.